Astuti, NIM saya 111901300.042. Saya dari kelas 4C Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Saya akan melakukan micro teaching untuk ulangan tengah semester saya di mata kuliah Strategi Pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia. Silakan ditonton. Selamat pagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah kabar kalian pada hari ini baik? Baik, Bu. Alhamdulillah. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, kita akan membaca doa menurut kepercayaan kalian masing-masing. Berdoa di dalam hati, mulai. Amin. Nah, sebelum Ibu melanjutkan materi yang belum sempat kita bahas, Ibu akan memberikan sebuah kutipan, kata-kata motivasi. Jangan menyerah, menderitalah sekarang dan hiduplah sebagai juara nantinya. Menurut Ibu, kutipan motivasi tersebut mirip dengan peribahasa berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Bersakit-sakitlah terlebih dahulu dan bersenang-senang kemudian. Catat ya di buku kalian untuk motivasi kalian setiap harinya. Materi kali ini adalah pidato. Ibu mengambil referensi dari buku karangan Dr. Elvi Susanti yang berjudul Keterampilan Berbicara. Ini adalah buku dari dosen Ibu waktu Ibu berkuliah beberapa tahun lalu. Dan ini adalah karya beliau yang kedua. Buku pertamanya adalah Keterampilan Menyimak. Catat ya anak-anak. Nah, kalian sudah mencatatnya? Apakah kalian sudah mencatatnya? Ayo, jawab Ibu. Sudah, Bu. Nah, baik. Ibu akan menjelaskan tentang pidato, pengertiannya, metode-metodenya, jenis-jenisnya. Dengarkan baik-baik dan simak ya. Pengertian pidato. Pidato adalah salah satu media penyampaian pesan yang memegang peran penting untuk memberikan gagasan, pikiran, informasi kepada orang lain secara lisan. Nah, berarti orang yang berbicara di depan, contohnya seperti penceramah atau politikus dan beberapa contoh lainnya seperti Ibu sekarang ini, itu termasuk ke dalam berpidato, ya. Nah, metodenya. Metodenya yaitu ada yang pertama adalah impromptu. Apa itu impromptu? Impromptu adalah metode penyampaian pidato tanpa persiapan. Bisa dibilang pidato tersebut dilakukan secara mendadak dengan spontanitas. Jadi seperti ketika kita pembicaraan dalam keadaan kepepet sehingga semangat terpacu sedemikian rupa untuk menyampaikan pengetahuan yang lebih lanjut.
itu bisa terjadi kepada penceramah. Kalau untuk politikus sih sepertinya tidak, karena politikus itu harus tersusun. Dan yang kedua adalah metode extemporan. Metode ini merupakan teknik berpidato dengan menjabarkan materi yang berpola. Maksudnya, materi yang berpola adalah akan disampaikan harus mempersiapkan garis besar dengan menuliskan hal-hal yang dianggap penting. Nah, yang ketiga adalah metode naskah. Metode naskah ini adalah tergolong yang sangat mudah, karena kita hanya tinggal membaca teks naskah yang sudah disiapkan sebelumnya. Nah, itu terjadi pada politikus-politikus yang akan berpidato atau memberikan gagasannya di depan khalayak banyak, agar tidak ada salah berbicara dan membuat kalangan-kalangan tertentu merasa tersinggung. Yang keempat adalah metode menghafal. Menghafal ialah yang dilakukan secara menghafal teks naskah pidato yang sudah dibuat terlebih dahulu. Jadi setelah kita membuat naskah pidato, kita akan menghafalnya dengan intens dan sedemikian rupa agar kita bisa mengucapkannya tanpa melihat teks kembali dan sangat lantang percaya diri. Kita masuk ke jenis-jenis. Jenis-jenis pidato yaitu pidato resmi. Pidato resmi adalah membawakan pidato yang kita tuntun untuk mempersiapkan diri dengan matang, karena pidato ini dilakukan di acara formal dan pendengar yang hadir pun akan mendengar, dan pendengar yang hadir pun bukan pendengar biasa, tetapi tidak bisa dihindari oleh pejabat dan orang-orang terkemuka atau orang-orang penting. Jadi dalam pidato resmi ini pasti hanya orang-orang penting yang datang, dan itu harus benar-benar menggunakan bahasa yang baik dan benar. Pidato santai berbeda dengan pidato yang resmi. Pidato santai biasanya tidak terlalu menuntut kita untuk berpakaian formal, tetapi bagaimanapun juga sebagai pembicara sudah seharusnya memakai pakaian yang sopan agar enak dipandang oleh pendengar. Yang ketiga adalah pidato pada kesempatan khusus, umumnya akrab. Maaf, itu yang keempat ya? Ibu salah ya? Yaitu yang ketiga adalah pidato dalam bidang politik. Dalam bidang politik biasanya diucapkan untuk kepentingan politis. Tujuan pidato politis pada umumnya bukan mengajar, tapi mempengaruhi, membakar semangat para pendengar. Nah, yang keempat baru pidato pada kesempatan khusus, umumnya akrab, seperti pertemuan keluarga, sidang organisasi, sidang antara para anggota pimpinan perusahaan. Bentuk pidato dibawakan biasanya disebut kata sambutan, lamanya 3-5 menit. Yang terakhir, pidato pada pertemuan informatif. Nah, pidato pada pertemuan informatif adalah bersifatnya sungguh-sungguh ilmiah, objektif, dan rasional. Konsentrasi pembeberannya lebih pada penalaran rasional. Jenis pidato ini diantaranya adalah pada saat kuliah, ceramah, makalah, pengajaran, dan wewenang informatif. Nah, apakah kalian sudah mengerti? Paham, Bu. Alhamdulillah. Nah, sepertinya jamnya sudah ingin habis ya, sudah ingin memasuki waktu bel. Ibu akan memberikan tugas. Ini kan ada 5 jenis pidato ya. Nah, kalian bentuk 5 kelompok, dan minggu depan kita akan berpresentasi tentang jenis-jenis pidato seperti ini. Jadi kalian membuat naskahnya, dan kalian akan menunjuk satu orang perwakilan teman kalian untuk maju ke depan dan membacakan hasil pembuatan pidato yang kalian telah buat. Pembuatan naskah pidato yang telah kalian buat, maaf. Ibu salah bicara terus sih dari tadi. Nah, sebelum ke akhir
pembelajaran. Kan tadi Ibu sudah meminta kalian untuk membuat kelompok. Ibu akan absen siapa yang tidak hadir pada pagi hari ini. Ada yang buku pulpen tolong? Baik, terima kasih. Ibu akan absen ya. Di sini ada 35 murid. Bagaimana untuk mempersingkat waktu itu? Ya 5 menit lagi bel ini. Siapa saja deh yang tidak hadir? Iksan, siapa saja yang tidak hadir? Mawar, Julian, Kadrun. Banyak sekali yang tidak hadir ya. Apa masih ada lagi? Dimas. 4 orang. Wah. Itu Apa dong, nih? Bu. Udah 4 orang aja. Mereka apa? Alfa kan sakit aja. Nggak tahu. Baik, saya akan tanya kepada guru piket pada hari ini. Wali kelasnya maksudnya. Baik ya, terima kasih. Pembelajaran hari ini saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.